Ya, meski belakangan dikritik kerap cawe-cawe urusan Capres-Cawapres, Presiden Jokowi malah makin konsisten menunjukkan antusiasmenya dalam urusan Pilpres 2024. Bahkan di hadapan para relawan dalam musyawarah rakyat, Jokowi menjanjikan perannya sebagai pembisik ke partai-partai politik. Apakah ini menunjukkan Jokowi makin konsisten cawe-cawe urusan Capres-Cawapres? Kita akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat siang. Selamat siang, Ya, Ujang. Mas Hanta, kita ikuti dulu, komentari dulu mengenai pertemuan Caimin dengan Wapres ke-11 Republik Indonesia Budiono yang mengatakan Pilpres 2024 ini harusnya adil dan fair. Mas Hanta, menurut Anda adil tidak kalau kepala negaranya dengan terang-terangan mendukung salah satu capres begitu di 2024? Saya mengomentarin tema utama bahwa pertemuan Caimin dengan Pak Budiono dulu ya sebelum masuk ke sana. Ini pertama bisa dibaca sebagai silaturahmi politik biasa. Kalau sekedar mencari restu politik, tentu secara bobot politiknya mungkin Pak Budiono bukan ketua umum partai, beliau adalah mantan. Jadi saya kira dari sisi membangun silaturahmi politik itu hal biasa saja. Yang kedua, dari sisi Caiminnya bisa dibaca ini manuver politik. Pak Caimin kan selalu menghidupkan kartu dalam koalisinya. Jadi selalu memiliki cara untuk memain kartu dalam membentuk koalisi. Jadi ini adalah strategi Caimin untuk meninggikan posisi tawar politiknya. Apalagi di mana Golkar akan bergabung bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kemudian PKB kita tahu tidak mau menjadi partai kelas 2, sepertinya ingin menjadi penentu. Karena itu persepsi ke elit politik yang sedang dibangun oleh PKB, oleh Caimin, adalah ingin meninggikan atau menaikkan harga boarding pass PKB. Itu yang paling sedang dimainkan. Tapi kalau dalam konteks yang kedua, yang ketiga, mungkin strategi untuk membangun persepsi ke publik bahwa Caimin adalah memantaskan diri, patut diperhitungkan menjadi cawapres, menurut saya tidak terlalu efektif ya, produktif mengunjungi para mantan wapres, karena ujungnya akan dihitung ada kekuatan elektabilitas, apakah kontributif bagi seorang capres, dan lain sebagainya. Sehingga saya kira cukup relevan untuk dibaca adalah ini paling tidak memberikan posisi tawar politik boarding pass-nya naik, tapi posisi Caimin sebagai cawapres saya kira tidak ya, karena ada faktor-faktor ya lain yang lebih banyak menjadi pertimbangan terkait kekuatan figur dan lain sebagainya. Itu mungkin yang yang bisa saya komentari terkait dengan strategi Caimin mengunjungi beberapa mantan wapres dan hari ini dengan Pak Budiono. Dari semua itu saya kira yang juga perlu kita ambil sisi yang lainnya ya adalah tadi yang ditanyakan Kevin soal substansi yang disampaikan pembicaraannya. Saya kira beberapa narasi politik semacam ini tentu harus kita dengungkan karena kita ingin berjalannya pemilu kita, pesta demokrasi berjalan secara demokratis. Secara demokratis itu semua elemen demokratis, semua elemen elektoral dalam pesta demokrasi harus menjalankan sesuai dengan koridor demokrasi, koridor konstitusi supaya berjalan sesuai yang sering kita katakan pemilu yang berintegritas, pemilu yang berkualitas dan demokratis. Gitu. Mas Hanta, kalau kepala negara sebagai pembisik parpol itu menurut Anda masuk dalam koridor demokrasi yang baik tidak? Gimana? Kalau kepala negara sebagai pembisik parpol, menurut Anda apakah tindakan ini Ya, memang merupakan... harus berhati-hati di posisi dua ya. Presiden ada sebagai kepala pemerintahan, sekaligus kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan mungkin menjadi sebagai salah satu aktor atau bagian dari entitas kubu politik. Tetapi di saat yang sama dalam sistem presidensil, seorang presiden di Indonesia itu tidak hanya menyandang sebagai posisi kepala negara, kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Artinya sebagai kepala negara harus berdiri di atas semua elemen politik, di semua kekuatan politik, di semua kubu, poros, kutub politik. Dan itu saya kira harus dijaga. Dan dalam konteks ini, apalagi jabatan presiden kan beda dengan ketua umum. Dalam kandidasi itu kan yang sangat determinan menentukan ada posisi ketua umum. Karena apa? Karena ketua umum partai politik itu pemegang boarding pass. Dia memiliki peran yang sangat besar secara konstitusi, secara regulasi, secara politik. Tetapi kita tahu jabatan di luar ketua umum partai politik, sekalipun presiden sebenarnya tidak memiliki otoritas dalam kandidasi. Jadi tanda tangan yang dibawa ke KPU itu sebenarnya adalah tanda tangan ketua umum dan sekjen partai politik. Di luar itu tidak bisa secara regulasi, secara konstitusi tidak bisa membawa itu ke
ke KPU untuk menjadi peserta atau pasangan yang dia dukung. Itu satu sisi. Tetapi yang kedua kan memang pengaruh politik itu juga bisa dibaca tidak hanya dari sisi administratif bahwa dia pemegang boarding pass, tetapi para tokoh, aktor politik itu memiliki pengaruh politik. Nah, dalam menjalankan berbagai macam aktivitas politik ini, saya kira harus taat dan tunduk pada aturan konstitusi kita, menjunjung tinggi regulasi perundang-undangan dan juga menjunjung tinggi etika politik tentunya. Oke, Mas Hanta, menurut Anda apa yang membuat Presiden Jokowi terkesan menutup mata soal kritik yang disampaikan kepada dirinya? Jangan dijawab dulu Mas Hanta, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro Siang akan kembali. Pemirsa kembali lagi bersama kami di Metro Siang. Mas Hanta, sejumlah pihak mengkritik tindakan Presiden Joko Widodo tapi kemudian terkesan tutup mata mengenai kritik ini. Kenapa? Ya, menurut saya kekhawatiran itu sebenarnya bisa ditepis jelas bahwa hak konstitusional dalam kandidasi pencalonan calon presiden, bakal calon presiden itu tidak berada di siapapun di luar partai politik. Itu ranah penuh ketua umum dan sekjen yang tanda tangan. Jadi siapapun di luar aktor politik, sekalipun presiden kah, menteri kah, ketua lembaga negara kah, sebenarnya dia tidak akan bisa mengusung, mengajukan pasangan nama, mengendorse nama siapapun secara regulasi ya, secara administratif ke KPU. Jadi sampai titik itu sebenarnya tidak akan bisa, itu poinnya. Tergantung pada kekuatan, kemandirian, dan sejauh mana otonomnya seorang ketua umum dalam menentukan menentukan pasangan capres-cawapres di partainya. Itu yang paling penting. Yang kedua, saya kira memang kepala negara dalam hal ini ya tentu tidak bisa masuk pada ranah di mana misalnya untuk ikut dalam menentukan kandidasi ya, karena saya katakan tadi kepala negara harus berdiri di atas semuanya. Itu yang poin penting dari beberapa isu narasi belakang ini sedang muncul di luar yang sedang terjadi barusan kunjungan Pak Muhaimin ke Pak Wapres. Itu mungkin akan berlanjut juga karena Caimin sebelumnya kan juga sudah ketemu Pak JK, mantan juga ketemu Pak Maruf Amin, juga bertemu dengan Pak Hamzahas, dan hari ini bertemu dengan Pak Budiono. Ini ada narasi yang berbeda yang juga sedang dibangun oleh Pak Muhaimin Iskandar yang sedang secara publik saya baca memang sedang memantaskan diri. Wah, ini kelasnya cawapres, meskipun secara publik untuk meningkatkan elektabilitas menurut saya tidak efektif juga. Ini jauh lebih efektif adalah dari sisi manuver politik membangun koalisi elitnya, Caimin akan semakin diperhitungkan karena datangnya Golkar, beliau semakin meninggikan posisi tawarnya, mengirim pesan bahwa memang Muhaimin Iskandar sedang mengincar membidik posisi cawapres, sehingga boarding pass atau tiket PKB akan semakin tinggi, akan semakin mahal. Dan kita tahu bahwa manuver pembentukan koalisi PKB biasanya cukup lihai ya, punya strategi dalam hal itu. Jadi isu politik itu menurut saya akan terus berkelindan, berbagai macam narasi, isu akan terus antar pertemuan, ada isu ini yang muncul dan seterusnya. Gitu, Egan. Mas Hanta, tapi mungkin tidak pilihan capres parpol ini akan berbeda dari bisikan Jokowi kepada ketua umum parpolnya? Sangat mungkin, seperti saya katakan, tergantung apapun ya Pak Jokowi, di luar ketua umum partai punya preferensi, sepanjang misalnya itu bisa disambut, direspons positif atau ditangkap aspirasi itu kemudian oleh ketua umum partai ya bisa. Tapi ujungnya kan menyampaikan, ujungnya ada di partai politik. Tinggal mengukur di mana tingkat institusionalisasi, kemandirian, tingkat otonomnya seorang ketua umum partai atau partai politik ya semakin jauh semakin tidak terpengaruh. Semakin dekat hubungannya mungkin ada relasi kuasa yang semakin dekat itu juga tidak pengaruh. Misalnya begini, kita ada dua partai di luar pemerintahan. Demokrat dan PKS itu mungkin yang paling berjarak jauh, yang paling sulit dipengaruhi secara relasi kuasanya juga jauh. Ditambah sekarang ada Partai Nasdem yang sudah membangun potensi koalisi perubahan untuk persatuan. Berarti tiga partai itu yang paling relatif mandiri menurut saya. Yang kedua adalah ada kelompok partai di dalam pemerintahan. Partai di dalam pemerintahan yang paling mungkin bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan presiden.
Dan Presiden dalam hal ini juga beberapa ketua umum partai, jangan lupa kan adalah menteri. Saya kira mudah untuk berkomunikasi, berkoordinasi. Nah, di 6 partai politik itu, setelah Nasdem, di luar Nasdem, ada PD Perjuangan relatif lebih mandiri juga. Kita lihat ketika penentuan deklarasi calon presiden Ganjar Pranowo menjelang Lebaran itu juga saya kira sangat mandiri. Belum tentu, belum bisa jadi tidak melibatkan Pak Jokowi. Nah, yang tersisa ada 5 partai ini. Tinggal diukur mana yang paling bisa paling dominan, dan saya kira disitulah ruangnya. Dan di luar itu soal kandidasi sebenarnya berpulang pada ketua umum partai yang memiliki boarding pass. Itu. Baik, Mas Hanta Yuda, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sama-sama. Metro Siang. Selamat siang.